Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anda semua, jumpa lagi kita pada mata kuliah ekologi tumbuhan, di mana materinya sekarang itu mengenai konsep faktor lingkungan. Sekarang kita lihat dulu ya. Jadi pengertian daripada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu adalah suatu faktor yang berpengaruh pada kehidupan suatu organisme dalam proses perkembangannya. Kemudian faktor lingkungan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang bersifat fisik, kimia, dan biologis. Untuk faktor fisik dan kimia itu merupakan faktor lingkungan yang bersifat non-biologis. Contohnya faktor fisik yaitu suhu, cahaya, kelembapan, angin, dan lain-lain. Sedangkan contoh untuk faktor kimiawi yaitu air, garam mineral, logam, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor biologis itu adalah faktor yang bersifat biologis atau biotik ya. Jadi di sini faktor biologis itu adalah organisme yang berpengaruh terhadap organisme lain. Jadi dalam hal ini tidak ada organisme itu yang mampu berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang ada, dan harus ada kondisi lingkungan tertentu yang berperan terhadapnya dan menentukan kondisi hidupnya. Kemudian apa saja komponen daripada faktor lingkungan? Komponen daripada faktor lingkungan itu ada 4. Ada faktor iklim, faktor tanah, faktor topografi, dan faktor biotik. Untuk faktor iklim itu meliputi di sini parameter iklim utama seperti cahaya, suhu, ketersediaan air, dan angin. Sedangkan untuk faktor tanah itu merupakan karakter dari tanah ya, seperti bagaimana dengan nutrisi tanah, kemudian reaksi yang terjadi di tanah, kemudian kadar air tanah, dan kondisi fisik tanah. Itu faktor tanah. Sekarang kita lihat lagi mengenai faktor topografi. Kalau faktor topografi ini itu meliputi pengaruh dari bentuk tanah, seperti sudut kemiringan daripada lahan, kemudian ketinggian tempat dari permukaan laut, itu termasuk ke dalam faktor topografi. Yang keempat daripada komponen lingkungan ini adalah faktor biotik. Jadi itu merupakan gambaran dari semua interaksi dari organisme hidup, seperti adanya kompetisi, peneduhan, dan lain-lainnya. Jadi itu yang termasuk ke dalam komponen daripada faktor lingkungan. Sekarang bagaimana pula hubungan antara faktor lingkungan? Jadi faktor lingkungan itu saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga sangat sulit untuk memisahkan pengaruh hanya dari satu faktor lingkungan. Contohnya faktor iklim dan topografi itu akan mempengaruhi perkembangan daripada suatu tanah. Demikian juga dengan iklim tanah, itu akan berpengaruh secara kuat dalam pola kontrolnya terhadap komponen biotik. Jadi di sini dalam menentukan jenis-jenis tanah yang akan mampu menempati suatu tempat atau daerah tertentu. Jadi karakter yang mendasar dari ekosistem itu akan ditentukan atau diatur oleh komponen biotik. Kemudian pengaruh dari variabel abiotik itu akan dimodifikasi oleh tumbuhan dan hewan. Misalnya terciptanya perlindungan oleh pohon meskipun sifatnya terbatas. Kemudian untuk faktor-faktor abiotik itu merupakan penentu secara mendasar terhadap ekosistem. Sedangkan kontrol daripada faktor biotik itu tetap menjadi penting
dalam mempengaruhi penyebaran dan fungsi individu dalam suatu jenis makhluk hidup. Jadi semua faktor lingkungan itu bervariasi secara ruang dan waktu. Sekarang kita masuk lagi pada hukum minimum Liebig. Ya, jadi hukum minimum Liebig ini berperan baik untuk materi kimia yang diperlukan dalam pertumbuhan dan reproduksi, di mana Liebig itu mempertimbangkan peranan daripada faktor lain. Kemudian peneliti lain juga mengembangkan pertanyaan ya yang menyangkut mengenai faktor suhu dan cahaya, dan sehingga hasilnya mereka menambah pernyataan. Jadi ada dua pernyataan di sini. Yang pertama itu adanya hukum yang berlaku dalam kondisi keseimbangan yang dinamis atau disebut juga dengan steady state. Jadi di sini apabila masuk atau keluarnya energi dan materi dari ekosistem itu tidak berada pada keseimbangan, maka jumlah berbagai substansi yang diperlukan akan berubah terus sehingga hukum minimum tidak berlaku. Kemudian hukum minimum itu harus mempertimbangkan adanya interaksi di antara faktor lingkungan. Kemudian konsentrasi yang tinggi atau ketersediaan yang melimpah dari suatu substansi mungkin akan mempengaruhi laju dari pemakaian substansi lain dalam jumlah yang minimum, ya, sehingga terjadi pada organisme hidup memanfaatkan unsur kimia tambahan yang mirip dengan yang diperlukan ternyata tidak ada di habitatnya. Kemudian bagaimana pula dengan hukum toleransi dari Selford? Ya, jadi di sini dikatakan bahwa salah satu perkembangan yang paling berarti dalam kajian faktor lingkungan pada tahun 1913 oleh Victor Selford mengatakan bahwa toleransi itu menyatakan bahwa setiap faktor lingkungan suatu jenis itu mempunyai kondisi minimum dan maksimum yang dapat dipikulnya. Di antara kedua faktor ekstrim ini merupakan kisaran toleransi dan termasuk kepada kondisi optimum. Jadi itu ya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana dengan faktor pembatas. Meskipun tadi ya hukum Selford ya, kemudian di sini juga dikatakan bahwa hukum Selford ini pada dasarnya itu benar ya, tetapi sekarang para pakar ekologi berpendirian pula bahwa pendapatnya itu terlalu kaku sebenarnya, akan tetapi lebih memanfaatkan apabila menggabungkan konsep minimum dengan konsep toleransi untuk mendapat gambaran yang lebih umum. Jadi dalam hal ini didasarkan kenyataan bahwa kehadiran dan keberhasilan dari organisme itu tergantung pada kondisi-kondisi yang tidak sederhana. Kemudian organisme hidup di alam itu dikontrol tidak hanya oleh suplai materi yang minimum diperlukan, tetapi juga oleh faktor lainnya dalam keadaan kritis. Jadi faktor apapun yang kurang atau yang melebihi batas toleransinya itu mungkin merupakan pembatas dalam perubahan jenis. Jadi memang sulit ya untuk menentukan di alam faktor-faktor pembatas ini karena masalah yang erat kaitannya dengan pemisahan pengaruh setiap komponen di lingkungan secara terpisah di habitatnya. Jadi nilai lebih dari penggabungan konsep faktor pembatas itu adalah dalam memberikan pola ya atau arahan dalam kajian hubungan yang kompleks daripada faktor lingkungan ini. Jadi itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.